Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Masyarakat yang menilai, saya nggak bisa menilai. Ya mau pengalian isu seperti apa kan tinggal masyarakat Indonesia ini lebih dewasa, netizen lebih dewasa. Artinya kami sebagai kuasa hukum melihat dari sisi konstruksi hukumnya saja gitu. Enggak tahu kita, itu ya masyarakat yang menilai lah. Apakah tidak ada komunikasi dengan Pak RK mengenai hal itu? Ya kami diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan secara hukum. Atau mungkin ada kecurigaan Pak mengenai ada orang di balik Lisa gitu yang speak up mengenai hal itu? Masyarakat yang menilai, bukan kami yang menilai. Oke, dari Pak RK apakah ada kata-kata mungkin Ya intinya satu, ya berhentilah membuat narasi-narasi cerita-cerita di media. Silakan, upaya hukum ada, hormati upaya hukum, dan itu lebih bermartabat, lebih terhormat daripada ngumbar-ngumbar sesuatu di media. Kan nggak bagus juga. Pertanyaan saya sederhana, yang diumbar apa sih? Yang diumbar kan aib sendiri, kan begitu. Kami kuasa hukum tidak akan menjelek-jelekkan seorang Lisa Mariana, tidak akan. Kenapa? Kami punya kode etik. Tidak boleh siapapun menjelek-jelekan orang di media massa. Kenapa? Kita ini kode etik, kita manusia gitu loh. Punya rasa kemanusiaan gitu loh. Apa yang kita jelek-jelekin orang di media? Gunanya untuk apa? Artinya apa? Walaupun kami temukan fakta, ada A, B, C dan segala macam, kami serahkan nantinya ke penyidik, biar penyidik yang melakukan tugasnya. Karena kami, sekali lagi, kami terikat kode etik. Tidak boleh menyampaikan hal-hal yang buruk ke media. Bahasanya itu pamali kata orang gitu loh. artinya Abang selaku lawyer dan Pak RK juga mungkin berharap dari pihak sana memberikan bukti yang konkret? Iya, sampaikan ke pengadilan. Silakan, jalurnya ada. Jadi jangan bermain di tataran gosip, tataran publik, penggiringan opini, mencoba menggiring opini. Ya kan masyarakat udah dewasa. Masyarakat kita ini cerdas loh, bukan nggak cerdas gitu loh. Dan saya yakin ya kita lihat nanti ke depan seperti apa. Artinya kalau misalkan mengenai opini atau mengenai gosip, apakah bisa dikenakan hukum juga Bang? Gimana? Mengenai perkataan mereka yang menggiring opini ataupun Ya tentunya nanti semuanya kan ada proses ya, narasi-narasi kita kumpulkan semuanya yang tidak benar, ya nanti kita lihat perkembangannya. Yang pasti ya, satu hal bahwa ini memang harus diselesaikan secara hukum. Kenapa? Kan semuanya menunggu kepastian hukum, kejelasan hukum. Mbak Mas juga menunggu kejelasannya seperti apa sih? Kan semuanya menunggu, nggak ada yang nggak menunggu kepastian hukum. Tapi kami nggak mengumbar-ngumbar di media, ngapain gitu loh. Nggak ada keuntungan apapun gitu loh. Yang disebar di LM kan hype-nya sendiri gitu loh. Yang menuduh orang, ya kami ya santai-santai aja gitu. Tapi dari respon awal terakhir benar-benar tidak terbukti gitu Bang, atau tanpa bukti gitu menurut Abang? Iya, Sampai Z. narasi yang disampaikan ke media, silakan dibuktikan di pengadilan. Bang, ada nggak sih komunikasi dari Pak RK nonton responnya gitu kemarin atau mungkin mendengar? Saya nggak tahu, sisi poin? saya nggak tahu. Yang pasti ya mereka Pak RK menyerahkan kepada kuasa hukum untuk menyampaikan beberapa statement ya, karena memang beliau udah sampaikan ke kita kuasa hukumnya, ya kami yang menyampaikan ke media. Apa mungkin Mas? Ya tadi saya sampaikan tadi. Menyanggah Ya tadi yang saya sampaikan tadi apa ya, panjang lebar tadi lah. Bang untuk kondisi Pak RK sendiri sekarang? Ya sehat-sehat saja, dengan ibu baik-baik saja, harmonis, tidak ada masalah apapun. Ya kan saya katakan tadi, semua orang punya masalah. Masih di Bandung Bang? Ya masih di Bandung. Badai pasti berlalu, insya Allah. Mendoanya aja. Satu lagi mungkin ada pesan untuk LM atau untuk lawyer LM? Ya saya nggak ada pesan, karena sesama lawyer dilarang saling mengajari. Ya udah. Ada nggak di pernyataannya hari ini kemarin di konvensi persnya terkait dengan tes DNA? Ada enggak? Ada enggak? Mau dia. Lah, kan ada proseduralnya secara hukum.
semua itu ada melalui perintah pengadilan. Seyogianya harus melalui perintah pengadilan. Betul enggak? Apapun putusan pengadilan terkait dengan tes DNA, sebagai warga negara yang baik harus mematuhinya. Ya, itu warga negara yang baik kan gitu. Jadi ya silakan diajukan gitu loh. Karena kan mereka yang mengklaim gitu loh. Artinya PRK akan bersedia tes DNA ketika ini sudah menjadi proses hukum, sudah persidangan. Nah, tentunya ini kan ada perintah pengadilan. Semua ada konsekuensi hukum. Itu aja udah. Nah. Dari pihak sana udah minta tes DNA ke PRK masuk sebelumnya. Siapanya? Dari pihak sana, dari LM udah minta ke PRK untuk tes DNA, sih udah ada omongan. Gini, perintah tes DNA itu bukan sepihak. Makanya saya bilang tadi, tes DNA tidak bisa tuntutan sepihak, tuntutan dari media, enggak bisa. Dia harus masuk koridor hukum, perintah pengadilan. Jadi tatarannya tataran pengadilan, nggak bisa memaksa seseorang, kan begitu. Semuanya harus tataran pengadilan, perintah pengadilan. Nah tinggal sekarang, ya nanti dilihat seperti apa, perintah pengadilan seperti apa gitu loh Mas. Artinya PRK menolak karena memang merasa itu bukan anak PRK. Lah kan sekali lagi disampaikan bahwa Pak RK dalam klarifikasinya sudah membantah secara tegas tidak punya hubungan apapun dengan LM. LM sendiri yang mengklaim dirinya memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil. Buktikan secara hukum, udah selesai. Kan itu, ya jangan ngumpar-ngumpar di media, bla 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 segala macam. Oke ya, thank you. Yo.